wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hikmah Aulia Zannah. Jadi sekarang saya akan menjelaskan atau menerangkan sebuah hadis yang berkaitan tentang kemunafikan. Mungkin kalian semua, teman-teman semua udah nggak pada asing kan dengan kata munafik gitu ya. Nah, mungkin juga di antara teman-teman semua juga pernah merasakan gitu, ketika memiliki teman yang bermuka dua gitu ya, bermuka dua itu seperti apa sih kayak gitu kan. Terus bagaimana sih cara menghindarinya serta mengetahui ciri-cirinya itu seperti apa. Nah, jadi di sini Hikmah akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari munafik itu sendiri, juga beserta tanda-tanda dan ciri-ciri apa aja sih yang dimiliki dari orang yang memiliki sifat munafik. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya mari kita simak video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Baik, pembahasan pertama yang akan kita bahas mengenai munafik ialah pengertian dari munafik itu sendiri. Dalam sudut pandang agama Islam, kata munafik itu berasal dari kata munafikun yang memiliki arti mengikuti segala bentuk apapun dengan anjuran agama, namun dia itu tidak melaksanakannya gitu. Nah, bahkan dalam hatinya pun mereka itu tidak mengakui kesalahannya. Jadi, maksudnya itu ketika ada orang munafik, dia itu pasti mengikuti segala sesuatu yang dianjurkan, tapi di dalam hatinya itu dia itu tidak mengimani apa yang dilaksanakan atau apa yang dia kerjakan. Nah, sehingga orang yang seperti ini itu dapat dikatakan juga dengan orang nifak. Jadi orang munafik itu dapat dikatakan dengan orang yang nifak. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis juga, orang munafik itu disebutkan jika orang-orang munafik akan mengalami gejolak jiwa secara lahir dan batin. Jadi maksudnya adalah gejolak jiwa secara lahir dan batin adalah batin dan jiwa mereka itu tidak tentram gitu. Jadi bawaannya itu merasa tidak nyaman, tidak aman, tidak tentram, terus tidak damai. Pokoknya was-was, dipenuhi rasa ketidaknyamanan lah kayak gitu. Terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, bisa dikatakan juga orang kafir, namun dalam ucapannya itu dia itu mengakui jika dia beriman. Nah, maka dari itu Allah itu sangat membenci orang-orang yang munafik karena mereka itu di luar menampakkan keimanannya, tapi di dalam itu mengkufuri apa yang Allah perintahkan. Nah, selain itu juga dalam kemunafikan itu terdapat dua jenis. Yang pertama adalah nifak i'tiqad dan nifak amali. Untuk penjelasannya akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Nifak i'tiqad atau nifak keyakinan. Apa sih nifak i'tiqad itu? Jadi nifak i'tiqad itu merupakan nifak besar yang dilakukan oleh seseorang yang telah masuk ke dalam agama Islam, tapi dia selalu menampakkan keislamannya di luar dan mengingkari keislamannya itu di dalam hatinya. Nah, jadi orang yang memiliki sifat yang seperti ini itu dia itu telah masuk ke dalam nifak i'tiqad. Nah, orang yang telah berada pada level ini juga bisa dikatakan telah keluar dari agama Islam, bahkan akan diancam dimasukkan ke dalam keraknya neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, pelaku nifak i'tiqad juga biasanya adalah orang-orang yang sering memusuhi pemeluk agama Islam, tidak memiliki keislaman dan tidak memiliki keimanan, dan sering mengolok-olok pemeluk Islam lainnya dalam hal beribadah. Nah, dalam agama Islam juga nifak i'tiqad itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu adalah mendustakan Rasulullah dan semua hal yang sudah dijalankannya selama ini. Jadi orang-orang yang sudah memiliki nifak i'tiqad itu biasanya itu dia tidak mengimani Rasulullah gitu. Jadi sebenarnya itu dia itu sangat membenci Rasulullah, tapi mungkin karena ada satu lain hal yang menurut dia dapat menguntungkan dirinya, maka dia itu terpaksa gitu untuk mengikuti Rasulullah. Tapi di dalam hatinya itu dia sangat mengingkari apa yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua juga mereka itu senantiasa merasa senang gitu dengan kekacauan yang ada dalam agama Islam. Jadi ketika orang-orang yang beriman itu berusaha untuk melindungi gitu ya, mempertahankan dan menjaga agama Islam, nah orang-orang yang memiliki sifat nifak i'tiqad itu, mereka itu malah sebaliknya gitu. Mereka itu malah berusaha untuk memecah belah umat Islam, dan mereka itu senang gitu apabila agama Islam itu
kacau gitu, maksudnya berpecah-pecah gitu. Mereka itu bukannya senantiasa menjaga, tapi malah sebaliknya. Nah, yang ketiga juga, mereka itu membenci sikap dan sifat Rasulullah. Dan yang keempat, tidak suka agama Islam dalam bentuk apapun. Jadi sudah jelas ya, orang yang memiliki sifat itikad, orang yang memiliki sifat nifak itikad itu dia itu sudah benci gitu dengan agama Islam. Sebenarnya keislaman yang dia dapat gitu, itu tuh hanya istilah, mungkin kalau di kehidupan kita itu kayak Islam KTP aja gitu, tapi di kehidupan nyatanya mah dia itu nggak ada Islamnya kayak gitu. Jadi apapun itu yang berhubungan dengan agama Islam, pasti dia itu akan merasa tidak suka gitu, tidak senang gitu melihatnya. Baik, setelah kita tadi membahas mengenai nifak itikad atau nifak keyakinan, kita akan membahas mengenai nifak amali atau nifak perbuatan. Apa sih nifak amali itu? Jadi nifak amali itu merupakan sikap seseorang yang sudah masuk dalam kategori munafik, namun di dalam hatinya itu dia masih memiliki keimanan. Nah, jadi orang yang munafik, orang yang memiliki sifat nifak amali ini biasanya juga terjadi gitu, disebabkan karena faktor dari pengaruh pergaulan atau juga disebabkan karena tersesat gitu, karena lingkungan kehidupannya seperti itu. Nah, Rasulullah juga pernah bersabda gitu dalam hadis tentang orang munafik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya ada 4 sifat yang barang siapa mengerjakannya maka ia menjadi munafik yang tulen. Nah, dan barang siapa yang melakukan salah satu dari sifat 4 ini, maka di dalam dirinya itu terdapat sifat nifak sehingga ia meninggalkannya. Nah, yang pertama itu apabila dipercaya ia berkhianat, yang kedua apabila berbicara ia berdusta, yang ketiga apabila berjanji ia tidak menepati, dan yang keempat apabila dia bertengkar dia itu akan curang atau memenang sendiri. Nah, Islam juga memasukkan orang yang munafik itu ke dalam golongan orang-orang yang paling rendah derajatnya. Karena apa? Karena pada dasarnya saja Allah itu sangat membenci orang yang munafik gitu ya. Sangat membenci orang yang munafik. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki wajah dua atau orang munafik itu memang layak sekali gitu dihindari dan diusahakan agar tidak berteman dengan orang-orang yang seperti ini gitu. Karena apa? Karena bisa saja pada suatu hari nanti gitu ya, mereka itu akan mengkhianati kita gitu. Bahkan dapat mengancam keselamatan diri kita jika terjadi sesuatu seperti itu. Setelah kita membahas mengenai pengertian juga mengenai jenis dari munafik, kita akan membahas mengenai ciri-ciri serta hadis yang berkaitan tentang orang munafik. Nah, sesuai apa yang telah tertuang dalam Al-Quran dan hadis tentang orang munafik, terdapat beberapa ciri-ciri orang munafik yang dapat menandakan bahwa mereka itu masuk ke dalam golongannya. Nah, beberapa ciri-cirinya diantaranya adalah yang pertama, selalu ragu dengan Islam. Jadi orang munafik itu selalu ragu dengan apa saja yang sudah diajarkan, apa saja yang sudah disampaikan dalam agama Islam, di mana dia itu tidak yakin jika agama Islam itu merupakan agama yang paling sempurna di dunia ini. Nah, hal tersebut itu tertuang dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 13 dan 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naktabis min nurikum qila raji'u wara'akum faltamisu nura wa duriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa dhahiruhu min kibalil adzab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatatum anfusakum wa tarabbastum waratabatum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil ghurur. Yang artinya, pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah cahayamu sendiri untuk dirimu. Lalu di antara mereka itu dipasang dinding atau pemisah yang berpintu, di sebelah dalam ada rahmat dan di sebelah luarnya hanya ada azab.
Nah, orang-orang munafik memang memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu atau setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Jadi sudah jelas gitu ya bahwa orang yang munafik itu dia itu senantiasa ragu dalam agama Islam, sehingga nanti di akhir hayat kelak atau di yaumil akhir nanti mereka itu mendapatkan balasannya gitu sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di kehidupan dunia. Nah, yang kedua juga mereka itu selalu mengkhianati kepercayaan. Orang munafik itu selalu tidak bisa dipercaya dalam segala hal, termasuk memegang amanah yang diberikan kepada dirinya. Nah, hal tersebut itu masuk ke dalam hadis tentang orang munafik. Nabi Muhammad SAW bersabda sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, ayatul munafiqu thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Yang artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika dia berbicara dia berdusta, jika dia berjanji dia mengingkari, dan jika dia diberi amanah dia akan berkhianat. Nah, jadi sudah jelas juga gitu kan ciri-ciri orang munafik itu seperti apa gitu kan. Pertama itu ketika dia berbicara dia itu selalu berdusta atau berbohong gitu, atau menambah-nambahkan apa yang terjadi gitu. Terus juga apabila dia dipercaya dia berkhianat, apabila dia berjanji dia mengingkari gitu kan. Ya pokoknya orang yang munafik itu memiliki ciri-ciri yang nampak gitu sebenarnya gitu ya. Jadi nauzubillah min dzalik, kita memiliki salah satu dari ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Rasulullah dan Allah itu gitu ya. Nah, yang ketiga juga sering melakukan tipu daya. Jadi selain ragu gitu dalam agama Islam, dia juga tidak dapat dipercaya. Dan yang ketiga juga dia itu sering melakukan tipu daya terhadap sesama. Nah, jadi orang munafik itu selalu melakukan dengan sengaja gitu ya, tipu daya dalam segala bentuk hal apapun untuk menutupi kekurangan dirinya sendiri. Nah, dalam segi penampilan dia itu selalu ingin dianggap muslim sejati gitu. Dia itu ingin dianggap bahwa dirinya itu memang benar-benar beriman gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, di baliknya itu hati dan perasaannya itu sangatlah busuk. Bahkan dia itu sangat malas dalam urusan beribadah gitu ya. Sehingga Allah itu berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 142 yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka itu berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah mereka itu menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Jadi mereka itu selain tidak meragukan agama Islam, berdusta dalam berbicara, nah mereka juga dalam beribadah itu merugikan diri sendiri gitu. Jadi mereka itu melakukan ibadah gitu, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi hatinya itu bertujuan lain gitu. Hatinya itu memiliki target sendiri gitu, yaitu target untuk dinilai baik oleh manusia gitu. Nah, yang terakhir itu yaitu adalah suka berdusta. Jadi orang munafik itu selalu berdusta dan tidak merasa jika perbuatannya itu salah di mata mereka. Nah, jadi hal tersebut juga tertuang dalam hadis tentang orang munafik, yaitu hadis Bukhari dan Muslim yang artinya hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan juga akan mengantarkan kepada surga. Nah, jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Tapi hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan itu akan mengantarkan kalian kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, mungkin cukup sekian gitu ya penjelasan mengenai sifat munafik atau nifak gitu kan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah!